Bismillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa ba'd. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Mudah-mudahan setiap nikmat ini bisa terus kita jaga dalam bentuk pengkhidmatan serta penghambaan diri kita untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan itu semua insya Allah apa yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum, tambahan nikmat-nikmat Allah yang lain bisa kita dapatkan insya Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak, Ibu, Abang, Kakak, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hari ini kita akan melanjutkan kajian Sirah Nabawiyah yang merujuk kepada kitab fikih Sirah Nabawiyah di Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullah rahmatal abrar, wasa'allahu barihahu wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tiba kita di tahun ke-10 pasca hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa-masa tegang sudah mulai dilewati. Pertikaian dengan Yahudi juga sudah terselesaikan. Bangsa-bangsa Arab masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, banyak berbondong-bondong. Orang-orang Quraisy masuk Islam pasca Makkah itu dibebaskan. Tak lama kemudian Thaqif, Taif dan sekitarnya masuk ke dalam agama Islam. Disusul berikutnya orang-orang di sekitaran situ, di sekitaran kabilah-kabilah Arab, akhirnya juga masuk Islam. Maka risalah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebar sebegitu dahsyatnya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Di tahun ke-10 pasca hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini berarti kita udah di penghujung nih, udah di akhir-akhir, udah di tahun ke-10 ya, masya Allah, nggak terasa ya Allah. Rawal Imam Muslim bisanadihi an Jabir radhiyallahu anhu qal, diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya dari Jabir radhiyallahu anhu qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Madinah 9 tahun, tidak pernah haji Rasul. Lam yahuj, sebelumnya Rasulullah mau haji ya, tapi rupa-rupanya Rasulullah masih sungkan, masih risih
karena masih melihat orang-orang non-muslim pun ikutan tawaf dengan cara-cara jahiliyah, yang kemudian Rasulullah minta kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk jadi Amirul Hajj, dibantu oleh Ali bin Abi Thalib untuk meniadakan kembali praktek-praktek ibadah dalam bentuk tawaful jahiliyah, tidak boleh lagi. Nah, tahun berikutnya setelah itu semua sudah steril, tidak ada lagi tawaf dalam bentuk tawaf jahiliyah, disitulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan untuk haji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada kaum muslimin di tahun ke-10 ini bahwa beliau akan melaksanakan ibadah haji. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hajj. Faqadimal Madinah basyarun katsirun kulluhum yaltamisu ayyatamma bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ya'malu mithla amalih. Lantas kemudian banyak orang berbondong-bondong yang dari luar Madinah juga ikut-ikutan. Mereka datang ke Madinah. Untuk apa? Untuk menjadi bagian dari orang-orang yang berhaji di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami ikut ya Rasul, datang ke Madinah. Yang dari utara, kami juga mau ikut ya Rasulullah, tersiar kabar ke sana, ikut ke Madinah. Untuk bersama-sama mereka bertolak ke Mekah, yang starting pointnya dari Madinah. Begitu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lantas keluar dari Madinah untuk mengarah ke Mekah. Li khamsi layalin baqina min dzil qa'dah. Jadi tanggal 25 di bahasanya Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, 5 hari sebelum selesainya bulan Zulqa'dah, berarti tanggal 25 lah taruh. Qala Jabir mengatakan, falamma istawat bihi naqatahu fil baida, ketika untanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di lapangan dia, di sebuah lapangan besar. Nazartu ila muddi basari baina yaday Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam min raqibin wa ma'shin. Saya ngelihat tumpah ruahnya para hujjaj, mereka yang berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berkendaraan, ada yang sambil jalan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikerubungi oleh masyarakat yang amat sangat banyak sekali. Di kanannya banyak. Wa an yasarihi mislu zalik, sebelah kirinya penuh. Wa min khalfihi mislu zalik, di belakangnya juga padat. Wa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baina azharina, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada di hadapan kita, di depan kita begitu. Wa alaihi yanzilul Quran, dan pada saat itulah juga sempat turun wahyu. Kata Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu wa arda. Kemudian para periwayat sedikit berbeda pendapat terkait hajinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ahlul Madinah yarawna anna Sallallahu Alaihi Wasallam bil haji mufradan wa yarwi ghairuhum annahu kiran wa rawa ba'duhum annahu dakhala Makkah mutamatti'an bi umratin summa adhafa ilaihi hajj. Jadi para periwayat mereka berselisih nih saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam haji ini, hajinya Nabi haji ifrad, apa haji qiran, apa haji tamattu. Karena ada 3 jenis haji ya Pak. Kalau mereka datang haji, mereka datang ke Mekah, terus mereka umroh dulu. Setelah umroh mereka tahallul, masuk tanggal 9, ya, dari tanggal 8 dari Tarwiyah, mereka niat lagi haji. Jadi umroh dulu baru haji. Ya. Itu
modelan tamattu yang paling banyak dilakukan di Indonesia. Jadi mereka datang umroh dulu, ya, selesai umroh baru nanti tanggal 8 tarwiyah mereka niat haji, terpisah umroh dan hajinya, itu namanya haji tamattu. Ada lagi kebalikan dari haji tamattu. Ya. Kalau haji tamattu, lawan dari haji tamattu adalah haji ifrad. Ya. Kalau haji ifrad ini datang detik-detik menjelang haji, dia haji dulu. Haji selesai baru umroh gitu. Nah, ini jenis yang kedua nih. Yang ketiga kiran. Kiran ini menyatukan semuanya. Jadi niat umroh dan haji di satu niat saja. Biasanya nih orang yang kiran, kalau mereka umroh dulu mereka nggak tahallul lagi, lanjut terus, berihramnya lanjut. Sampai kapan? Ya sampai nanti haji, sampai selesai nanti. Ya, wukuf di Arafah selesai, mabit, ya. Terus sampai nanti di Mina, nafar awal atau nafar sani selesai, itu digabung semua. Itu namanya qiran. Dan ulama berbeda pendapat. Saat Rasulullah haji di tahun ke-10 itu, hajinya tamattu, apa ifrad, apa qiran gitu. Ala kulli hal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah min a'laha min tariqi Qida. Rasulullah masuk dari arah atas utara. Namanya Jalan Qida. Ya. Qida sampai di gerbang Bani Syaibah. Nah, itu yang di trek yang dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Ka'bah, disitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya berdoa. Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa zid man syarrafahu wa 'azzamahu mimman hajjahu aw i'tamarahu tashrifan wa takriman wa ta'ziman wa mahabatan wa birran. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam saat melihat Ka'bah. Doa itulah yang lantas kemudian hingga saat ini diikuti oleh para jemaah ketika mereka melihat Ka'bah. Jadi doa itu, ya Allah, tambahkan rumahmu ini, Ka'bahmu ini, kemuliaan, tambahkan keagungannya, tambahkan juga wibawanya, dan tambahkan siapapun yang mengagungkan Ka'bah ini, kemuliaannya, keagungannya, kewibawaannya, dan kebaikannya. Ya, itu doa kurang lebih saat melihat Ka'bah yang mereka tiru dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat haji wada itu. Jadi doa itu sebenarnya doa untuk kita sendiri yang mendoakan Ka'bah. Jadi indahnya redaksi doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bayangkan setiap jemaah datang melihat mendoakan itu. Ibrat tarikh, setiap zaman, setiap generasi, mungkin sudah jutaan orang gitu. Ya. Sehingga Allah menjadikan Ka'bah tetap agung, tetap mulia karena doa-doa mereka para hujjaj wal mu'tamirun. Ya, doa mereka yang berhaji doain Ka'bah, mereka yang umrah doain Ka'bah. Sehingga alhamdulillah sampai sekarang Allah masih muliakan rumahnya. Mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kita ke Masjidil Haram menikmati ibadah yang nilainya satu salat senilai dengan 100.000 rakaat di tempat lain. La ilaha illallah. Nah, kita kembali ke haji wadanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terus Rasulullah setelah itu, ya, sambil Rasulullah melaksanakan haji, sambil pula Rasulullah mengajarkan manasiknya secara langsung kepada para sahabat-sahabat yang ikut membersamai beliau dalam haji ini. Rasulullah terangkan
apa-apa saja sunnah-sunnah haji, apa saja wajib-wajibnya, apa saja rukun-rukunnya, bagaimana tahapannya, bagaimana tata caranya, semua ya, diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah haji berapa kali, Pak? 1 kali Rasulullah haji, yaitu pada saat haji wada. Ya. Jadi sahabat-sahabat itu ya mencontoh Rasul dari haji wada itu sudah. Dari haji wadanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak heran ya ada beberapa pendapat ini, pendapat itu terkait bagaimana tata cara ini, tata cara itu. Karena sekali saja Rasulullah nyontohin itu. Nah selebihnya baru diwariskan oleh sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi contohnya sekali itu, beda sama sholat kan. Rasulullah ketika meminta para kaum muslimin untuk sholat sebagaimana Rasulullah sholat, contohnya setiap hari, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian sebagaimana melihat aku sholat. Dilihat terus. Tapi kalau haji ya sekali, khudhu anni manasikakum. Ambillah dari aku bagaimana tata cara ibadah manasik haji itu. Tapi sekali saja. Masya Allah. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai pada hari Arafah. Wa alqa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam fi yaumi Arafah khutbatan jami'atan fi jumu'il muslimin. Di sana Rasulullah berkhutbah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan khutbah. Ini terjadi di Arafah. Arafah itu tanggal 9 Zulhijjah. Al-Hajju Arafah. Haji tanpa wukuf di Arafah tidak sah hajinya. Makanya kalau lagi hajian itu kadang-kadang nanti di satu tempat yang dikhususkan itu kadang-kadang kita ngelihat ambulan-ambulan itu orang-orang yang sakit keras bahkan kritis ya, tapi mau nggak mau harus dibawa ke Arafah walaupun hanya sebentar saja supaya sah hajinya, supaya terhitung hajinya, maaf ya. Karena al-hajju Arafah, tanpa di Arafah nggak hajinya. Kadang-kadang ditaruh tuh sebentar ya. Wukuf di Arafah sebentar, ada yang setengah sadar, ada yang begitu. Tapi mereka wukuf dulu di Arafah. Nah, apa yang dilakukan di Arafah? Di Arafah itu mulai dari menjamak sholat zuhur dan asar. Tanggal 9-nya ini. Baru setelah itu ada khutbah. Nah, khutbah inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Setelah itu berzikir, tilawah sampai menjelang terbenamnya matahari. Baru setelah terbenam mengarah ke Musdalifah, begitu tuh mekanismenya. Nah, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Arafah, beliau berkhutbah. Khutbah inilah yang dikenal dengan khutbatul wada, khutbah terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan ribuan kaum muslimin yang ikut membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam haji bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya bacakan dulu teks hadisnya dengan banyak sekali hikmah di dalamnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbahnya berkata, "Ayyuhan nas, isma'u qawli, wahai manusia, wahai umatku, dengarkan baik-baik. Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza bihadzal mauqif abada." Kata Rasulullah, saya tidak tahu apakah saya bisa bertemu kalian lagi setelah tahun ini apa enggak. Ayuhan nas, wahai umatku, wahai manusia, inna dima'akum wa amwalukum haramun alaikum kahurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza. Camkan baik-baik. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian itu haram.
haram bagi kalian, kahurmati yaumikum haza, gak boleh dinodai siapapun. Ini perintah Rasulullah SAW. Gak halal tuh, darah saudara kita gak halal, harta saudara kita gak halal untuk kita ambil dengan cara yang tidak hak. Gak boleh dinodai oleh siapapun juga. Sama sebagaimana sucinya hari ini hari Arafah, bulan ini bulan haji, dan tempat ini yakni Makkah Al-Mukarramah suci. Haram kalian untuk menodai darah, kehormatan, juga harta saudara kalian. Ala wa inna kulla syai'in min amril jahiliyah tahta qadami mawdu'. Ketahuilah bahwa semua perkara perilaku jahiliyah nggak berlaku lagi, kata Rasul. Mulai saat ini perilaku atau perkara jahiliyah nggak lagi berlaku. Wa dima'ul jahiliyah mawdu'ah. Darah yang tumpah di masa jahiliyah dengan mudahnya nggak lagi berlaku saat ini. Wa inna awwala dammin ada'u min dima'ina damu ibnu Rabi'ah ibnul Harith. Ya. Sebagaimana yang saya larang itu adalah pertumpahan darah seperti Rabi'ah ibnul Harith. Juga riba jahiliyah udah nggak berlaku lagi, kata Rasul. Sebagaimana ribanya Abbas bin Abdul Muttalib. Fa innahu mawdu' kulluh. Semuanya udah nggak berlaku lagi, kata Rasul. Bagaimana itu? Ya, darah yang mengalir dari Ibnu Rabi'ah bin Haris, bagaimana ribanya nanti kita jelaskan. Ini masih teksnya khutbah Rasulullah SAW. Ayuhan nas, wahai umatku, wahai sekalian manusia, inna syaitana qad ya'isa min ayyu'bada bi'ardikum hazihi abada. Syaitan tuh udah putus asa untuk disembah lagi di tanah kita yang suci ini. Di tanah kalian yang suci, syaitan sudah putus asa untuk disembah. Walakinnahu, apabila in yuta fima siwa zalika faqad radiya bihi mimma tahqiruna min a'malikum. Tapi syaitan itu masih menginginkan selain penghambaan diri kita kepadanya. Syaitan menginginkan kita itu tahqiruna al-a'mal. Syaitan masih menginginkan kita untuk menghinakan dan merendahkan amal kita. Fahdharu ala dinikum, jaga betul-betul agama kalian. Hati-hati sama agama yang kalian genggam itu. Jangan sampai lepas genggaman hidayah itu. Syaitan emang nggak minta disembah, ya, tapi syaitan akan membuat kita itu merendahkan agama kita sendiri. Ayuhan nas, wahai manusia, innan nasi'a ziyadah fil kufri yudillu bihi alladhina kafaru yuhallawnahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liyuti'u 'iddata ma harramallah. Jadi ngakal-ngakalin bulan suci itu adalah sebuah kekufuran, nggak halal, haram. Karena sebelumnya orang tuh punya otoritas untuk menentukan, ya, terutama pembesar-pembesar yang mencari keuntungan di balik mereka menentukan kapan bulan suci. Oh, bulan ini nggak suci, nggak berlaku lagi. Jangan diakal-akalin bulan yang suci. Wa inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Sesungguhnya zaman itu qad istadara, berputar, semenjak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. As-sanatu isna asyara syahran, sudah ditentukan oleh Allah 1 tahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram.
4 bulan yang Allah sucikan, 4 bulan yang Allah muliakan. Salasatun mutawaliyat, yang 3 ini berturut-turut kata Nabi. Yakni bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, bulan Muharram. War Rajab Mudhar allazi baina Jumadi wa Sya'ban. Dan ada 1 bulan terpisah, yakni bulan Rajab, antara bulan Jumadil Akhir dan Sya'ban. Jadi ada 4 bulan yang dimuliakan, ya. Bulan yang disucikan, yang disebut dengan Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram, ya. Punya keutamaan sendiri di dalamnya. Jadi nggak bisa sembarangan menentukan bulan ini bulan yang disucikan, bulan depan karena nggak ada kepentingan nggak usah disucikan, nggak bisa. Dan sebelumnya itu dilakukan. Ittaqullaha fin nisa, berbuat baiklah terhadap wanita, kata Rasul. Lihat ini pesan Nabi SAW. Fa innakum innama akhadhtumuhunna bi amanillahi wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Sesungguhnya kalian itu sudah meminang mereka, mengambil mereka, wanita-wanita ini untuk dijadikan istri kalian. Dan itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian juga sudah menghalalkan kehormatan mereka dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan main-main sama wanita. Jangan kalian rendahkan wanita. Bisa kita lihat di sini bagaimana Islam meninggikan kodrat wanita yang sebelumnya seringkali diabaikan oleh orang-orang sebelum datangnya Islam. Kata Nabi, jangan main-main, jangan macam-macam. Berbuat baiklah kalian terhadap wanita. Inna lakum alaihinna haqqa walahunna alaikum haqqa. Kalian punya hak terhadap istri-istri kalian. Sebagaimana jangan lupa, istri kalian juga punya hak dari kalian. Jangan hanya pikirkan hak kalian kepada istri kalian, tapi kalian tidak mengindahkan hak istri kalian terhadap kalian. Jangan. Kita punya hak terhadap istri kita, nah istri kita juga punya hak dari kita. Hak kalian adalah Allah yu'ti'na furushakum ahadan takrahuna. Nggak boleh, ya. Hak kalian adalah kalian mendapatkan hak dari istri kalian yang nggak boleh masukin sembarangan orang ke rumah kalian, apalagi kepada orang yang nggak kalian suka. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghairu mubarrih. Kalau mereka kebablasan, ya, mungkin ketidaktahuan mereka atau mereka menyelisihi apa yang seharusnya mereka taati, silahkan diberikan didikan kepada mereka. Kalau memang harus memukul, jangan sampai pukulan itu menyakiti mereka. Ingat awalnya kata Nabi apa? Ittaqullaha fin nisa, berbaik hatilah kepada wanita-wanita. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Adapun hak mereka dari kalian, mereka berhak untuk terpenuhi hajat hidupnya, pakaian-pakaiannya, rumah mereka secara ma'ruf, secara baik. Ini kewajiban kita sebagai suami, Pak. Wajib nafkah kepada istri, pakaiannya, tempat tinggalnya, kehidupannya. Masing-masing punya hak dan kewajiban yang harus ditunaikan. Dan ini perintah Rasulullah SAW di Haji Wada, di khutbatul wada. Tentu saja apa yang Rasulullah wasiatkan ini adalah sesuatu yang muhim, penting sekali. Ini penting sekali. Faqilu ayuhan nas qawli fa inni qad balaght. Maka simaklah baik-baik, dengarkan wayuhan nas, perkataan saya, karena sesungguhnya saya sudah sampaikan kepada kalian. Wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih. Ingat baik-baik perkataanku, kata Rasulullah, pegang betul. Aku tinggalkan kepada kalian
Yang peninggalan ini akan membuat kalian selamat, tidak tersesat setelahnya. Kalau kalian betul-betul memegang itu. Kitabullah, Al-Quranul Karim, juga sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini peninggalan berharga Rasulullah, peninggalan berharga yang harus kita pegang kalau kita mau selamat di dunia ini. Lan tadillu fima tamasaktum bihima aw ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bih. Kalau kita pegang betul, ini jaminan dari Rasul, Pak. Selamat kita. Pegang itu. Ya ayuhan nas, wahai manusia, isma'u wa ati'u. Dengarkan, taati perintah. Wa in ammara alaikum abdun habasyiyun. Taati, ya, siapapun yang menjadi pemimpin kalian. Walaupun nanti yang memimpin adalah seorang hamba sahaya dari Habasyah. Selama ma'aqama fikum kitabullah, selama mereka berpegang terhadap kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi taati pemimpin kalian. Budak-budak kalian, orang-orang yang kalian jamin hidupnya, at'imuhum mimma ta'kulun waqsuhum mimma talbisun, kata Rasulullah. Kasih mereka makan apa yang kalian makan. Lihat bagaimana Rasulullah memperlakukan orang-orang yang menjadi tanggungannya itu. Karyawan-karyawannya. Kasih makan apa yang mereka makan. Kasih mereka makan apa yang kalian makan. Waqsuhum mimma talbisun. Kasih mereka pakaian dengan pakaian yang kalian pakai juga. Samakan saja. Kalau kemudian mereka itu melakukan kesalahan, jangan siksa mereka. Ini Rasulullah yang perintahkan itu. Fabi'u ibadallah wala tu'adzibuhum. Silahkan jual saja. Kalau kamu tidak suka, jangan disiksa mereka itu. Jual saja, jual. Jangan ada lagi penyiksaan, kata Rasulullah. Ayuhan nas, isma'u qauli, dengarkan kata Rasulullah. Bahwa sesungguhnya anna kulla muslimin akhun lil muslim. Bahwa muslim sama muslim itu saudara. Kalian ingat-ingat ya, kata Rasul. Muslim sama muslim saudara. Dan sesama muslim itu ikhwah. Tidak halal bagi seseorang terhadap saudaranya untuk mengambil kecuali yang baik-baik saja dari mereka. Dan jangan ada kezaliman di antara kalian. Jadi kita nggak boleh saling zalim terhadap saudara kita. Allahumma hal balagh, udah saya sampaikan ya, kata Rasul. Jadi ini cuplikan dari khutbah wada'nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah akan kita syarah, yang akan kita jelaskan apa maksud dari khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini haji pertama juga sekaligus haji terakhir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khutbah ini disebut sebagai khutbah perpisahan karena Rasul nggak lagi mengumpulkan orang banyak setelah itu untuk Rasulullah nasihati. Ya. Insya Allah kita akan mengambil banyak pelajaran dari khutbah wadahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah kasih kita umur panjang, Allah kasih kita istiqomah dalam menuntut ilmu, dan mudah-mudahan Allah ringankan ya, langkah kita untuk menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah mudahkan jalan kita menuju surganya insya Allah. Semoga yang singkat ini menjadi tambahan maklumat buat kita, dan semoga menjadi asbab kebaikan untuk kita semua insya Allah. Baik, itu saja kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.